Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arab Saudi, negeri yang selama ini kita kenal sebagai tanah panas, gurun pasir, dan tempat paling kering di dunia, tiba-tiba diselimuti salju. Pemandangan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya kini nyata di depan mata. Fenomena ini bukan hanya mengejutkan, tetapi juga mengguncang perasaan banyak orang, khususnya umat Islam. Banyak yang bertanya dengan penuh keheranan, bagaimana mungkin salju turun di tanah gurun? Apakah ini sekadar fenomena alam biasa? Atau ada pesan besar yang sedang Allah sampaikan kepada manusia? Disinilah hati mulai tergerak untuk merenung. Bukan hanya melihat dengan mata, tetapi juga dengan iman. Fenomena ini dengan cepat menyebar di media sosial. Video, foto, dan potongan berita dibagikan jutaan kali. Ada yang kagum, ada yang takut, dan ada pula yang salah paham hingga mengira salju turun di Mekah. Disinilah pentingnya ilmu dan pemahaman agar kita tidak keliru menyikapi tanda kebesaran Allah. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama dari segmen 1 hingga 10, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dukungan kalian membuat konten edukatif dan bernilai dakwah seperti ini terus hidup dan bermanfaat bagi banyak orang. Ketika mendengar kata Arab Saudi, yang terlintas di benak manusia adalah panas ekstrem, padang pasir luas, dan terik matahari yang menyengat. Tidak pernah terbayang sebelumnya bahwa wilayah ini bisa diselimuti salju putih yang dingin, karena itulah saat salju benar-benar turun, dunia seakan terdiam. Fenomena ini melawan logika sederhana manusia dan mematahkan asumsi bahwa gurun selalu identik dengan panas. Disinilah Allah menunjukkan bahwa kekuasaannya tidak terikat oleh kebiasaan manusia. Banyak orang menyadari bahwa alam tidak pernah salah. Justru manusialah yang sering merasa paling tahu dan paling benar. Ketika realitas tidak sesuai dengan pemahaman kita, Allah mengingatkan bahwa ilmu manusia sangat terbatas. Salju di tanah gurun bukan sekadar keajaiban visual, tetapi pintu awal bagi manusia untuk kembali bertanya dan merenung tentang kebesaran Sang Pencipta. Pertanyaan paling mendasar yang muncul adalah, apakah salju ini benar-benar nyata atau hanya rekayasa visual? Jawabannya jelas, salju di Arab Saudi benar-benar terjadi dan tercatat secara ilmiah. Lembaga meteorologi setempat dan internasional telah mengonfirmasi fenomena ini. Salju turun pada waktu tertentu ketika kondisi suhu dan kelembapan memenuhi syarat. Ini bukan mitos dan bukan pula rekayasa. Namun, perlu dipahami bahwa kejadian ini tidak terjadi setiap tahun dan tidak terjadi di seluruh wilayah Arab Saudi, hanya daerah tertentu yang memiliki kondisi geografis khusus. Hal ini membuktikan bahwa antara ilmu pengetahuan dan keimanan tidak ada pertentangan. Justru keduanya saling menguatkan dalam memahami tanda-tanda Allah di alam semesta. Salju di Arab Saudi terjadi di wilayah utara, khususnya daerah Tabuk. Wilayah ini memiliki dataran tinggi dan pegunungan yang suhunya jauh lebih dingin dibanding wilayah lain. Salah satu lokasi yang paling sering disorot adalah Jabal Al-Lawz, sebuah gunung yang mampu mencapai suhu di bawah 0 derajat Celcius pada musim dingin tertentu karena kurangnya informasi. Banyak video salju yang beredar disalahartikan sebagai salju di Mekah atau Madinah. Padahal lokasi tersebut sangat jauh dari kota suci. Meluruskan lokasi adalah bagian dari tanggung jawab moral, agar kita tidak ikut menyebarkan informasi yang keliru. Mekah dan Madinah adalah dua kota suci yang memiliki iklim gurun panas dan berada di dataran rendah. Secara ilmiah, kondisi ini tidak memungkinkan terjadinya salju. Suhu di Mekah tidak pernah mencapai titik beku, bahkan pada musim dingin sekalipun. Oleh karena itu, klaim tentang salju di Mekah dapat dipastikan tidak benar. Dalam Islam, menyampaikan informasi yang benar adalah bagian dari amanah. Rasulullah mengingatkan agar umatnya tidak menyebarkan kebohongan. Meski terlihat sepele, meluruskan hoaks bukan berarti mengurangi keimanan, justru memperkuat kejujuran dalam beragama secara ilmu pengetahuan. Salju di Arab Saudi bukanlah sesuatu yang mustahil. Allah telah menetapkan hukum-hukum alam yang berjalan dengan sangat rapi dan terukur. Ketika udara dingin dari kawasan Eropa dan Laut Mediterania bergerak ke selatan, wilayah utara Arab Saudi ikut terdampak oleh penurunan suhu ekstrem. Udara dingin ini bertemu dengan kelembapan tinggi di daerah pegunungan seperti Tabuk dan Jabal
Allah. Pada saat itulah suhu bisa turun hingga di bawah 0 derajat Celcius. Ketika hujan turun dalam kondisi tersebut, air tidak lagi jatuh sebagai hujan biasa, tetapi berubah menjadi salju atau hujan es. Semua ini terjadi atas izin Allah. Tidak satu pun partikel salju jatuh tanpa kehendaknya. Ilmu hanya menjelaskan proses, tetapi yang mengatur proses itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena ini mengajarkan kita bahwa sunatullah berjalan seiring dengan kebesarannya. Ilmu tidak menghilangkan iman, justru memperkuat rasa takzim kepada Sang Pencipta. Dunia hari ini sedang mengalami perubahan besar dalam sistem iklimnya. Cuaca ekstrim terjadi di banyak tempat. Banjir di satu wilayah, kekeringan di wilayah lain, dan dingin ekstrem di daerah yang sebelumnya panas salju di Arab Saudi menjadi salah satu tanda bahwa keseimbangan alam tidak lagi stabil. Pola cuaca yang dulu dapat diprediksi, kini berubah menjadi tidak menentu. Sebagian besar perubahan ini dipicu oleh ulah manusia sendiri. Keserakahan, perusakan alam, dan eksploitasi tanpa batas membuat bumi kehilangan keseimbangannya. Sebagai khalifah di bumi, manusia tidak hanya diminta beribadah secara ritual, tetapi juga menjaga amanah alam yang Allah titipkan. Dalam Al-Quran, Allah berulang kali mengajak manusia untuk memperhatikan langit dan bumi. Fenomena alam bukan sekadar peristiwa fisik, melainkan ayat-ayat kauniyah yang berbicara kepada hati orang beriman. Ketika salju turun di tanah gurun, Allah seakan mengingatkan bahwa tidak ada yang mustahil baginya. Panas bisa berubah menjadi dingin, kering menjadi basah, dan yang dianggap mustahil menjadi nyata. Fenomena ini bukan untuk ditakuti secara berlebihan, tetapi untuk direnungkan dengan penuh keimanan, agar manusia tidak merasa paling berkuasa atas bumi. Karena sebesar apapun teknologi manusia, tetap kalah di hadapan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era media sosial, fenomena besar sering dimanfaatkan untuk sensasi. Banyak video salju lama diunggah ulang, diberi judul berlebihan, bahkan dikaitkan dengan lokasi yang salah. Sebagian orang menyebut salju itu terjadi di Mekah, tanpa dasar ilmu dan fakta. Padahal Islam mengajarkan kejujuran dan tabayun memeriksa kebenaran sebelum menyebarkan informasi. Keimanan yang kuat tidak dibangun di atas berita bohong. Justru menyebarkan hoaks adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah ilmu, maka menjadi tugas kita bersama untuk menyampaikan kebenaran, meski tidak sensasional, karena kebenaran lebih diridhoi Allah. Manusia memiliki fitrah untuk kagum terhadap hal yang luar biasa. Salju di Arab Saudi menyentuh rasa heran, takut, dan takjub dalam satu waktu. Fenomena ini mengguncang kesadaran bahwa dunia tidak selalu berjalan sesuai kebiasaan manusia. Apa yang kita anggap pasti bisa berubah kapan saja. Disinilah manusia diingatkan akan kelemahannya, bahwa hidup ini tidak sepenuhnya berada dalam kendali kita, dan bahwa keselamatan sejati hanya datang dari Allah, bukan dari kekuatan dunia. Setiap kejadian di alam semesta membawa pesan bagi orang-orang yang mau berpikir. Salju di tanah gurun bukan hanya peristiwa cuaca, tetapi panggilan untuk merenung, panggilan agar manusia tidak sombong, tidak merasa aman, dan tidak terlena oleh dunia, karena perubahan bisa datang kapan saja, tanpa peringatan. Hari ini kita melihat salju di Arab Saudi. Esok mungkin kita melihat perubahan lain yang lebih besar. Semua itu mengingatkan bahwa dunia fana, dan hanya Allah yang maha kekal. Fenomena salju di Arab Saudi adalah bukti nyata bahwa Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Ia mengatur panas dan dingin, hujan dan kemarau, hidup dan mati, sesuai dengan hikmahnya yang sempurna. Semoga apa yang kita bahas hari ini tidak berhenti sebagai tontonan, tetapi menjadi bahan renungan yang menguatkan iman dan kesadaran kita sebagai hamba Allah. Jika dunia saja bisa berubah sedemikian rupa, maka sudah seharusnya hati kita juga berubah menjadi lebih taat dan rendah hati. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, bagikan kepada saudara-saudara kita, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar kita terus belajar bersama dalam kebenaran dan ilmu. Karena di balik setiap fenomena alam, selalu ada seruan lembut dari Allah. Kembalilah kepadaku sebelum semuanya terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.